Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Rahayu, selamat sejahtera bagi kita semua. Balik lagi dengan saya Rio Aditya. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai landasan filsafat pendidikan. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap tahun 2022-2023 dengan mata kuliah pengantar filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Sony Junaidi, SPD, MPD. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu kita akan bahas terlebih dahulu mengenai apa itu arti filsafat pendidikan. Lalu selanjutnya yang kedua membahas ruang lingkup filsafat pendidikan. Tentang meliputi apa saja sih ruang lingkup filsafat pendidikan itu. Dan yang ketiga, kita masuk ke landasan filsafat pendidikan. Dalam landasan tersebut, kita membahas tentang ontologi filsafat pendidikan, yang kedua epistemologi filsafat pendidikan, dan yang ketiga atau terakhir ada aksiologi filsafat pendidikan. Lanjut, keempat dan kelima kita uraikan tujuan dan manfaat dari landasan filsafat pendidikan. Setelah itu, di bagian akhir kita akan menyimpulkan isi dari pembahasan tentang landasan filsafat pendidikan. Oke, sebelum masuk ke landasan filsafat pendidikan, kita bahas terlebih dahulu tentang filsafat pendidikan. Jadi, di sini saya mengutip menurut AMKA tahun 2019 halaman 22. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah dalam pendidikan. Dari pengertian tersebut, dapat kita rumuskan dari telaah kedua kata yang membentuk frasanya sendiri. Filsafat adalah kajian kritis terhadap pemikiran yang telah diamini kebenarannya. Sementara itu, pendidikan adalah usaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat diikuti secara baik oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan adalah kajian kritis terhadap pemikiran dan sikap yang telah atau akan dibuat melalui pencarian dan analisis konsep paling mendasar untuk menciptakan pertimbangan yang lebih baik dan sesuai dalam skop pendidikan yang berusaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya dari segi keilmuan, kepribadian, dan nilai positif lainnya. Lanjut ke ruang lingkupnya. Yang pertama itu ada sifat hakiki pendidikan. Kedua ada hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, hubungan antara filsafat pendidikan, dan agama dan kebudayaan. Yang keempat, hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Yang kelima, hubungan antara filsafat negara atau ideologi, filsafat pendidikan, dan sistem pendidikan. Jadi, secara umum, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan dari keseluruhan sikap dan kepercayaan yang telah dijunjung tinggi, lalu mempertanyakan, meskipun skopnya luas, ketika bertemu pendidikan, maka terdapat beberapa rumusan ruang lingkup tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke landasan filsafat pendidikan. Menurut Hidayat dan Abdillah tahun 2019, halaman 39, landasan filsafat pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Di sini, filsafat membentuk dan memberikan asumsi-asumsi dasar bagi setiap ilmu pengetahuan, tidak terkecuali pendidikan. Saat filsafat membahas ilmu alam, maka diperoleh filsafat ilmu alam. Ketika filsafat mempertanyakan konsep dari hukum, maka terbentuklah filsafat hukum. Dan ketika filsafat mengkaji permasalahan pendidikan, maka terciptalah cabang filsafat pendidikan. Nah, jadi
terdapat 3 landasan yang membentuk filsafat pendidikan, yaitu yang pertama ada landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Masuk ke landasan yang pertama, yaitu ontologis filsafat pendidikan. Yang dimaksud ontologis adalah bagian dari metafisika yang bersifat spekulatif, membahas hakikat yang ada secara universal. Yang dimaksud hakikat yang ada secara universal yaitu ontologi berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Ontologi mempersoalkan hakikat yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera belaka. Dan yang dimaksud ontologi adalah bagian dari metafisika. Jadi sederhananya, metafisika dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat atau bagian pengetahuan dari manusia yang bersangkutan dengan pertanyaan mengenai hakikat yang ada. Jika teman-teman mengetahui pemikiran empiris, yang artinya itu pengetahuan yang harus terbuktikan dan teralami secara nyata. Semenjak hadirnya pemikiran empiris itu, banyak yang menyepelekan metafisika. Padahal, pemikiran empiris muncul dari asumsi-asumsi yang dihasilkan oleh ontologi. Landasan ontologis memberikan dasar bagi pendidikan mengenai pemikiran tentang yang ada. Misalnya pemikiran tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta. Corak pendidikan yang akan dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh pandangan tentang yang ada yang telah ditentukan melalui ontologi. Nah, contoh praktisnya dari ontologis filsafat pendidikan yang pertama itu terciptanya kurikulum pendidikan agama untuk pendidikan agama. Yang kedua, terciptanya kurikulum pendidikan vokasi untuk menyelenggarakan pendidikan keterampilan. Mengapa? Karena secara ontologis telah diketahui dari awal bahwa pemikiran filsafat itu tujuan pendidikannya berdasarkan yang ada untuk agama atau yang ada untuk vokasi. Lanjut ke landasan yang kedua, epistemologi filsafat pendidikan. Yang dimaksud epistemologi berarti mempersoalkan sumber dan usul pengetahuan dengan meneliti, mempelajari, dan mencoba mengungkapkan prinsip-prinsip primer dan kekuatan struktur pikiran yang dianugerahkan kepada manusia. Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya? Objek telahnya sendiri adalah untuk mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakannya dengan yang lain. Intinya, objek telahnya berkenaan dengan situasi, kondisi, ruang, dan waktu mengenai sesuatu hal. Landasan epistemologis ini memberikan dasar filsafat bagi teori dan praktik pendidikan dalam hal cara memperoleh pengetahuan. Pendidikan itu sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Maka, pandangan mengenai sumber dan jenis pengetahuan akan sangat erat berpengaruh terhadap kurikulum dan model atau metode pembelajaran. Nah, contoh praktisnya dari epistemologi ini, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti dekat dengan cara mencari makan atau mendapatkan makanan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu bahwa benda itu merupakan makanan dan bisa dimakan? Berdasarkan hal tersebut, maka apa yang kita pikirkan dan anggap sebagai makanan merupakan makanan. Kita mesti memiliki pengetahuan dan sudah bisa menangkap melalui panca indera bahwa hal tersebut merupakan makanan. Sehingga ilmu yang kita peroleh merupakan ilmu yang tepat untuk mengetahui bahwa itu merupakan makanan. Lanjut ke landasan yang terakhir, yaitu aksiologi filsafat pendidikan. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas teori-teori nilai dan berusaha menggambarkan apa yang dinamakan dengan kebaikan dan perilaku yang baik. Di dalamnya terdapat etika
dan estetika. Etika adalah kajian filsafat yang mempersoalkan perilaku manusia terhadap nilai dan norma. Estetika adalah filsafat yang berkaitan dengan kajian keindahan. Keduanya akan berkaitan, karena sesuatu yang indah cenderung akan terasa lebih beretika. Begitupun sebaliknya. Setidaknya, begitulah sebelum filsafat seni kembali mempertanyakannya. Dalam ranah pendidikan, landasan aksiologis memberikan dasar-dasar filsafat. Dalam hal ini, hal nilai dan moral yang melandasi teori pendidikan dan menjadi acuan dalam praktik pendidikan, karena pendidikan tanpa nilai dan moral yang positif, pendidikan justru dapat memberikan hal yang negatif. Pendidikan haruslah diimbangi dengan adanya pemberi, penerima, tujuan, dan cara yang baik dalam konteks yang positif. Selanjutnya, contoh praktis dari aksiologi filsafat pendidikan ini, misalnya pada etika, yaitu ketika guru mengajar kepada siswa yang sangat keras kepala, tetapi tetap mengajarkannya dengan sikap lemah lembut. Atau dengan contoh lain, yaitu dengan adanya mata pelajaran kewarganegaraan yang mengajarkan tentang bagaimana bersikap yang baik. Oke, kurang lebih begitu pembahasan kita pada landasan filsafat pendidikan. Selanjutnya kita uraikan tujuan dan manfaat dari landasan filsafat pendidikan ini. Kurang lebih begitu pembahasan kita pada landasan filsafat pendidikan. Selanjutnya kita uraikan tujuan dan manfaat dari landasan filsafat pendidikan ini. Jadi, tujuan dari landasan filsafat pendidikan ini, yang pertama itu dengan berpikir filsafat, seseorang bisa jadi manusia, lebih mendidik dan membangun diri sendiri. Yang kedua, seseorang dapat menjadi orang yang dapat berpikir sendiri. Yang ketiga, memberikan dasar-dasar pengetahuan, memberikan pandangan yang sintesis pula, sehingga seluruh pengetahuan merupakan satu kesatuan. Yang terakhir, bagi seorang pendidik, filsafat mempunyai kepentingan istimewa, karena filsafatlah yang memberikan dasar-dasar dari ilmu pengetahuan lainnya yang mengenai manusia. Seperti misalnya ilmu mendidik, tujuan pendidikan sendiri tergantung dari kebutuhan. Tujuan filsafat pendidikan dapat ditinjau dari tujuan filsafat dan pendidikan itu sendiri. Filsafat diantaranya memiliki tujuan untuk mengkritisi suatu kepercayaan dan sikap yang telah dijunjung tinggi, mendapatkan gambaran keseluruhan, analisis logis dan dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Sementara itu, teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat, merumuskan metode praktik pendidikan atau proses pendidikan yang menerapkan serangkaian kegiatan berupa implementasi kurikulum dan interaksi antara pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Melihat dari tujuan tersebut, dapat kita pahami bahwa manfaat dari landasan filsafat pendidikan ini adalah filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, filsafat memberikan pandangan yang luas. Yang ketiga, filsafat merupakan latihan untuk berpikir sendiri. Yang terakhir, filsafat memberikan dasar-dasar baik untuk hidup kita sendiri, terutama dalam beretika, maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, seperti sosiologi, ilmu jiwa, ilmu mendidik, dan sebagainya. Jadi, manfaat ini ketika seseorang yang sedang menuntut ilmu pendidikan dituntut untuk memikirkan masalah-masalah hakiki mengenai pendidikan. Pemikiran mengenai masalah-masalah pendidikan, baik dalam lingkup luas maupun mengerucut, akan lebih terasa melalui filsafat pendidikan. Hal tersebut membuat pelajar atau praktisi pendidikan lebih kritis dalam memandang persoalan pendidikan. Di samping itu, filsafat ini juga akan membuat pelajar untuk merenungkan masalah hakiki pendidikan, yang secara otomatis akan memperluas cakrawala berpikir dan menjadi lebih arif dalam memahami persoalan pendidikan. Filsafat pendidikan akan menuntut pelajar untuk berpikir reflektif, menggunakan kebiasaan intelektual yang bertanggung jawab,
Selesai sudah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa landasan filsafat pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktik pendidikan. Landasan filsafat pendidikan menjadi hal yang penting dan harus dipelajari dalam dunia pendidikan. Sebab pendidikan bersifat normatif dan perspektif. Baik, sekian dulu video pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Sony Junaidi selaku dosen pengampu yang sudah memberikan saya kesempatan. Semoga video ini dapat berguna dan menjadi pengetahuan bagi para penontonnya. Sekali lagi, terima kasih dan saya tutup dengan salam Rahayu.